Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa kembali, teman-teman. Selamat datang. Perkenalkan, saya Andi Mufjan Riana. Di sini saya akan memberikan materi pengayaan, ya. Seperti diketahui bahwa mata kuliah saat ini adalah mata kuliah algoritma dan bahasa pemrograman, ya. Tentu harapan saya teman-teman sebelum menyimak materi ini, ya, materi pengayaan ini, saya berharap kalian sudah eh, memahami, ya, sedikit banyaknya tentang algoritma dan bahasa pemrograman di pertemuan pertama dengan dosen pengampunya. Ya, maka dari itu kita akan mencoba membahas ulang, atau bisa dikatakan ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk menambah wawasan di sesi pertemuan pertama ini, ya. Oke, ini sebelum masuk ke materi, ya, sebelum masuk ke materi, saya coba membahas dulu tentang mata kuliah algoritma dan bahasa pemrograman, di mana mata kuliah algoritma dan bahasa pemrograman ini, kalau bisa saya rangkum, ya, saya rangkum dari teks ini. Yang pertama kita akan mempelajari tentang flowchart, ya. Nanti ada tools yang namanya flowchart untuk membantu kita memahami algoritma, ya, memahami algoritma yang dimana flowchart ini itu merupakan diagram alur, ya, diagram alur yang nanti bisa mendeskripsikan dari algoritma ke diagram alur. Nah, dan nanti dari diagram alur itu kita bisa buat eh, implementasi menggunakan bahasa pemrograman Java, ya, codingnya itu seperti apa, kayak gitu, ya. Nah, ini nanti saya coba demo sedikit, ya, dan juga saya memberikan contoh demo mengenai tentang penggunaan algoritma, ya, eh, dengan bentuk flowchart, gitu, ya, dengan aplikasi yang namanya algoritma. Dan juga nanti ada contoh dari eh, algoritma ini saya rubah menjadi algoritma. Dari algoritma ini saya beri contoh ke coding menggunakan bahasa Java, gitu, ya. Oke, jadi ini kita, yaitu flowchart-nya kita menggunakan algoritma, ya, aplikasi algoritma. Terus kita untuk shortcode-nya, ya, shortcode-nya kita menggunakan Java. Java. Nah, nanti tentu kita tidak boleh lepas dari algoritmanya itu seperti apa, gitu, ya. Oke, mata kuliah algoritma dan bahasa pemrograman itu bobotnya adalah 3 SKS, ya. Jadi untuk harapan saya ini mata kuliah yang tidak boleh minimal apa, ya? Minimal B, saya kira sih enggak, ya. Maksud saya harus mendapatkan A, gitu, ya. Harus mendapatkan A, ya. Karena ini 3 SKS, gitu. Lumayan. Nanti kalian akan mendapatkan kalau mendapatkan A berarti nanti IPK-nya akan mendapatkan perolehan drastis, gitu, ya. Oke, jadi eh, saya harap fokus, ya, untuk di mata kuliah ini untuk gimana caranya biar bisa mendapat nilai A, gitu. Oke, itu bobot SKS-nya 3 SKS, ya. Terus yang berikutnya saya ambil lagi ini 9 modul, ya. 9 modul ini terdiri dari 3 modul khusus yang merupakan praktikum, ya. Di modul 3 ada praktikum 1, di modul 6 ada praktikum 2, dan di modul 9 ada praktikum 3. Nah, itu mengenai tentang isi dari bahasan-bahasan yang ada di mata kuliah algoritma dan bahasa pemrograman, ya. Nah, ini kita akan nanti ketemu yang namanya di sesi ini, di sesi pertama kita membahas mengenai tentang algoritma dan bahasa pemrograman, terus yang kedua membahas tentang representasi algoritma,
Terus di modul 3 praktikum 1, di modul 4 yaitu bahasa pemrograman Java, nanti kita akan lebih memahami dan mendalami bahasa pemrograman Java ya. Oke, di modul 5 itu ada operator perulangan dan kondisi if pada Java. Oke, di modul 6 itu ada praktikum 2. Di modul 7 ada kita berkenal dengan array, metode, dan eksepsi. Terus di modul 8 ada string, string buffer, dan math. Di modul 9 ada praktikum 3. Nah, itu modul-modul yang dimungkinkan yang kalian peroleh nanti di setiap sesi pertemuannya ya. Jadi harapan saya teman-teman terus ikuti setiap sesi dan penuhi eh, kewajiban-kewajiban apa saja yang harus kalian penuhi di setiap sesinya gitu ya. Jangan sampai kehilangan komponen nilai gitu ya. Oke, itu jadi di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang algoritma dan bahasa pemrograman dan juga saya akan memberikan contoh sedikit ya mengenai tentang implementasi pemanfaatan beberapa pemanfaatan yaitu flowchart ya menggunakan toolsnya algorithm terus juga si code-nya kita menggunakan contohnya menggunakan bahasa kasus kecil gitu ya. Oke. Nah, ini apa itu algoritma? Kita pahami dulu ya. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam konteks pemrograman, algoritma berfungsi sebagai cetak biru atau alur pemikiran yang akan diimplementasikan ke dalam kode program. Nah, ini sudah saya sertakan juga gambar yang di mana gambar ini mendeskripsikan yaitu seorang anak ya sedang mengambil nasi ya. Nah, tentu anak ini saya coba membuat alur cerita di mana anak ini mendapatkan tugas dari orang tuanya untuk mengambil nasi ya. Nah, kaitannya dengan algoritma itu seperti apa? Si anak ini sudah paham ya, paham untuk langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yaitu berupa instruksi dari orang tua untuk mengambil nasi. Ya, yang pasti si anak ini karena sudah paham, dia akan mengambil piring, ya, terus dia akan menuju ke tempat nasi, lalu mengambil centong nasi dan membuka tempat nasi, lalu mengambil nasi dengan centongnya dan nasi itu dimasukkan ke dalam piringnya. Nah, setelah nasi itu disajikan atau dimasukkan ke dalam piring, maka piring ini diantarkan ke orang tuanya. Nah, itu adalah deskripsi mengenai tentang langkah-langkah logis ya. Maka kaitan dengan algoritma, ini gimana caranya ya? Eh, kita bisa membuat ya dari suatu masalah, terus kita pahami masalah itu. Nah, dari masalah itu kita membuat langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, kita akan bahas nanti. Oke, berikutnya. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, dalam flowchart kita akan memanfaatkan tools yang namanya Flowgorithm ya. Nah, di Flowgorithm ini ada simbol-simbol yang harus kalian pahami ya. Yang pertama ada simbol input ya, simbol juga ada simbol output ya, terus ada simbol declare atau deklarasi, ada simbol assign atau penugasan, ada simbol panggil, ada simbol pengkondisian atau if, dan ada simbol looping yang dimana di dalamnya ada while, for, ataupun do. Oke, nah ini saya sudah berikan deskripsi mengenai tentang input itu apa, output itu apa, gitu. Begitupun dengan deklarasi itu apa, call itu apa. Gitu. Nah, di materi ini mungkin saya akan mencoba beberapa simbol, ya, mencoba beberapa simbol untuk dengan mengaitkan satu studi kasus. Oke, kita coba pahami dulu deskripsi dari masing-masing simbolnya. Oke, yang pertama sebelum masuk ke deskripsi simbol, kita
pahami dulu logaritma. Jadi logaritma ini adalah alat bantu untuk mempelajari logika pemrograman menggunakan representasi visual ya. Jadi mungkin kalau kebiasaan saya itu setelah saya memahami algoritmanya, saya saya buat berupa visualnya menggunakan logaritma ya berupa flowchart. Setelah itu dari situ saya coba membuat ke bahasa pemrogramannya. Ya, kali ini di Java programmingnya ya. Oke. Nah, kita masuk mengenai tentang deskripsi dari simbol-simbol yang ada di algoritma. Simbol input ini adalah perintah input berfungsi untuk mendapatkan masukan data dari pengguna atau sumber eksternal lainnya. Ya, masukan ini kemudian disimpan dalam sebuah variabel agar dapat diolah oleh program. Jadi, inputan ini adalah bisa saya katakan tempat untuk menerima input dari si user ya. Jadi pada saat user menginputkan angka, entah itu 70, 75, atau menginputkan sebuah kalimat, maka dia harus ada wadahnya dulu. Ya, wadah ini bisa dimaksudkan yaitu sebuah variabel ya untuk menampung inputan. Nah, itulah konteks dari input. Ya. Berikutnya konteksnya adalah output. Nah, deskripsi dari output ini adalah perintah output digunakan untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data kepada pengguna. Ya. Hasilnya bisa berupa teks, angka, visualisasi lainnya yang ditampilkan ke layar konsol. Jadi dari input, yaitu step berikutnya adalah proses, step berikutnya adalah ya. Ini adalah jadi pada saat menggunakan logaritma, pada saat kalian memasukkan fungsi input, jangan lupa untuk membuat juga atau menerapkan fungsi output. Sampai hanya input-input saja tanpa ada proses outputnya. Kita akan coba demokan. Oke, berikutnya nih deklarasi. Deklarasi ini kalau bisa saya ambil benang merahnya untuk mengenalkan kepada si komputer bahwa saya akan menggunakan eh, huruf I ya atau sebuah kata itu untuk menampung inputan gitu ya. Misalkan saya akan mendeklarasikan eh, ember. Ember ini adalah suatu variabel. Saya kenalkan bahwa ke si komputer ini adalah ember. Ember ini adalah variabel. Variabel untuk menerima inputan yang dimana ember ini tipe datanya misalkan integer, char, dan sebagainya ya. Gitu ya. Oke, itu. Nah, berikutnya ada call. Call ini adalah perintah yang digunakan untuk menjalankan sebuah fungsi atau prosedur yang telah didefinisikan sebelumnya ya. Ini memungkinkan pengguna kembali penggunaan kembali block code tanpa harus menuliskannya berulang kali ya. Itu adalah fungsi call. Sedangkan fungsi dari if ini struktur kontrol percabangan yang digunakan untuk menjalankan blok code ya, tertentu jika sebuah kondisi logis terpenuhi. Ya. Jika kondisi tidak terpenuhi, uh, false atau false, blok code tersebut akan diabaikan. Jadi di sini komponennya jika terpenuhi true, jika tidak terpenuhi false. Berikutnya ada yang namanya assign. Assign ini adalah perintah untuk memberikan atau mengubah nilai dari sebuah variabel ya. Setelah variabel dideklarasikan, assign digunakan untuk memasukkan nilai ke dalamnya. Itu fungsi assign. Nah, sedangkan fungsi for, do, dan while ini bisa saya ambil kesimpulan. Ini untuk proses perulangan ya. Perulangan tergantung dari kondisi kasusnya gitu. Nanti kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh algoritma ya. Di sini di mana ini ada deklarasi, ada simbol input, ada
if ya atau pengkondisian, lalu ada simbol output ya. Nah, ini kita akan coba merepresentasikan logaritma ini. Coba yuk. Oke. Oke, saya akan panggil dulu aplikasi eh, logaritmnya. Nah, ini ya. Nanti teman-teman silakan coba install. Ini open source ya, teman-teman. Oke, kita coba lihat, simak. Di sini deklarasi, kita memerlukan deklarasi. Teman-teman tinggal pada saat kalian menjalankan aplikasi logaritma, maka akan mendapatkan tampilan pertamanya seperti ini. Ya, lalu kita sesuaikan dengan kebutuhan kasusnya ya. Di sini kita menggunakan deklarasi, kita klik bagian panah bawah ini, lalu kita kasih ambil simbol variabel deklarasi ini. Oke, lalu kita double klik bagian sini. Nah, di sini kita bisa gunakan misalkan oke, kita coba sesuaikan dengan tadi kasusnya. Oke, di sini integer i, berarti variabelnya adalah i ya. Oke, kita ambil i. Nah, ini jenis datanya ya atau tipe datanya. Saya menggunakan bilangan bulat atau integer ya. Oke, klik OK. Oke, nah kita sudah mempunyai variabel i. Lalu apalagi tadi kasusnya ada inputan. Oke, kita cari inputan atau masukkan. Nah, di sini kita sudah dapatkan, double klik lagi. Oke, nah di sini kita gunakan i lagi ya, karena i ini bertugas untuk menampung inputan. Gitu ya. Oke, nah setelah itu kita ada suatu fungsi kontrol ya, pengkondisian. Oke, si kontrol ya, ya, if. Oke, nah ini jika benar apa, jika salah apa. Oke, namun sebelum melakukan itu, kita akan tetapkan suatu kondisi. Misalkan, ini jangan lupa pakai kutip dua. Di sini kasusnya adalah jika i lebih besar sama dengan 70 ya, kalau tidak salah. Ya kan, i 70. Nah, maka dia ngapain? Oke. Oke. Oke, jika i lebih besar 70, ya jika benar inputannya, maka akan menampilkan apa? Oke, kita klik keluaran. Oke, lalu di sini kita samakan kasusnya anak tersebut, maka anak tersebut lulus. Oke, kita double klik di sini, lalu kita kasih maka anak tersebut lulus, atau bisa kita rubah lah, selamat Anda lulus. Ah, bug error. Coba kasih kutip. Oke, kita kasih kutip. Oke, itu jika benar. Kalau jika salah, kita tambahkan lagi keluarannya. Oke, di sini maaf, Anda belum lulus. Lulus. Oke, klik oke. Nggak menggunakan kutip. Oke, nah kita sudah merancang ya seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita inputkan di bagian kolom bawah ini. Kita inputkan nilainya di atas 70, yaitu 80. Lalu klik enter. Ah, nama berikut yang sudah disediakan string. Nah, kita coba ulang. I, oh, oke. Kita coba menggunakan kutip. Oke, oke, kita gunakan 80. Ah, selamat Anda lulus. Oke, kita close dulu. Kita tarik lagi. Kita coba di bawah 70. Kita gunakan 40. Maaf, Anda belum lulus. Nah, seperti itu ya. Silahkan kalian coba ya. Nah, main dengan menggunakan logaritma. Oke, kita coba pas kita lanjutkan materi berikutnya.
Oke, mengenal tipe data. Tipe data adalah yaitu suatu klasifikasi atau jenis data yang menentukan nilai apa saja yang dapat disimpan dalam sebuah variabel dan operasi apa saja yang dapat diterapkan pada data tersebut. Pemilihan tipe data yang tepat sangat penting untuk efisiensi memori, keandalan kode, dan kestabilan program. Oke, tadi kita sudah menggunakan satu variabel, yaitu variabel i, yang dimana variabel tersebut mempunyai tipe data, yaitu tipe datanya adalah integer atau bilangan bulat, ya teman-teman. Oke, nah berikutnya, kenapa tipe data ini menjadi hal yang penting juga, ya? Karena eh, tipe data ini belum akan terasa kalau masih mencoba eh, membuat program yang sederhana, gitu ya. Contohnya seperti yang tadi itu sangat sederhana sekali ya, contohnya menerima inputan dengan suatu pengkondisian. Nah, tipe data ini akan menjadi penting eh, di saat kalian dituntut untuk membuat aplikasi yaitu berbasis sistem informasi. Ya. Bisa dikatakan seperti itu. Contohnya misalkan sistem informasi perpustakaan, sistem informasi presensi, sistem informasi eh, apa ya, sistem informasi pertanahan mungkin gitu ya. Eh, Sistem informasi geografis gitu ya. Nah, itu komponen yang dimungkinkan bisa kalian pertimbangkan tipe datanya. Ya. Untuk apa? Untuk efisiensi memori, keandalan kode, dan kestabilan program. Kalau kalian tidak mempertimbangkan tipe data ini, maka kemungkinan yang berkaitan dengan efisiensi memori, ya kalau tidak mempertimbangkan, ya tadi kapasitasnya, database-nya akan cepat penuh, gitu ya. Tuh. Nah, berikutnya keandalan kodenya. Nah, ini dan juga kestabilan program yang dimaksud kedua ini yaitu eh, jadi ini menjadi komponen penting si tipe data ini. Kalau sembarangan menentukan tipe data, ya kemungkinan besar ada akan dampaknya. Entah itu pada saat si aplikasi sistem informasi itu dijalankan eh, sering ngebug gitu ya, ngebug, freeze dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini dimungkinkan seperti itu ya. Oke, itu nanti mungkin akan ada pembahasan-pembahasan lainnya gitu ya. Oke, ini adalah contoh-contoh tipe data ya yang familiar yang sering digunakan. Ada integer, boolean, floating, ada char, ada string dan array. Nah, tadi kita menggunakan tipe datanya integer ya. Nah, ini kita akan bertahap untuk bisa mengenal beberapa tipe data atau menggunakan tipe data berdasarkan studi kasus yang kita diskusikan, disesuaikan dengan materi-materi di setiap sesi. Oke, ini saya coba merepresentasikan tentang algoritma dan juga Java programmingnya ya dari kasus algoritma tadi ya atau alur alur diagram tadi saya rubah menjadi algoritma, dari algoritma saya rubah menjadi bahasa pemrograman Java. Nah, di sini kita bisa ketahui di layar sebelah kiri gambar ini adalah algoritmanya, di mana tahapan awalnya kita mengenalkan dulu ke si komputer bahwa nilai ini adalah suatu variabel dengan tipe datanya adalah integer, gitu ya. Lalu ada perintah masukkan nilai Anda, di mana nilainya ini, nilai inputan yang di input oleh si user akan ditampung oleh variabel nilai. Ya. Nah, berikutnya di sini ada suatu pemrosesan dari variabel tadi, ya, di mana if nilai lebih dari 70 maka lulus. Ya. Namun, jika nilai ini di bawah 70 maka tidak lulus. Itu caranya membaca algoritmanya ya. Nah,
Berkaitan dengan bahasa pemrograman Java-nya, algoritma tadi kita buat di bahasa Java, di mana yang pertama, kalau di Java tentu ciri khasnya adalah public class ya. Public class, di sini ada penentuan status kelulusan, terus di sini ada deklarasi variabel nilai dan tipe datanya adalah integer. Terus di sini kita menggunakan proses input ya, membuat objek scan untuk membaca inputan dari variabel nilai ini. Lalu di sini kita mencoba membuat perintah untuk menampilkan sebuah kalimat ke layar yang dimana tujuannya untuk si user memahami langkah-langkahnya apa gitu ya. Nah, di sini perintahnya adalah memasukkan nilai. Nah, setelah itu diinputkan nilainya, maka akan diterima ke variabel nilai, ditampung ke variabel nilai. Lalu dari variabel nilai ini akan dilakukan proses ya. Proses di mana suatu kondisi kalau nilai inputannya itu lebih dari 70 maka lulus. Namun kalau nilainya kurang dari 70 maka tidak lulus gitu. Itu kalau kita bisa pahami mengenai tentang struktur di bahasa. Nah, ini terakhir dari sesi ini ya. Ini nanti saya up ke forum diskusi ya. Nanti silakan kalian jawab ya. Saya berharap interaksi kalian di forum diskusi ini untuk bisa interaktif ya, karena ada komponen nilai di situ. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat pertanyaan ya, di mana pertanyaannya itu sebelum kita bicara soal coding, coba pikirkan rutinitas harian Anda. Kegiatan apa yang paling Anda sukai atau tidak sukai? Apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk melakukannya? Bisakah kita ubah rutinitas itu menjadi sebuah algoritma? Nah, coba pikirkan oleh kalian rutinitas seperti apa yang dimungkinkan kita bisa rubah menjadi sebuah algoritma. Nah, saya coba kasih contoh lain ya, selain yang tadi mengenai tentang suatu kondisi nilai. Saya coba mengambil contoh lain, misalkan kasusnya sama, kita mengambil if aja dulu ya, kita belum membahas ke yang lainnya. Oke, misalkan ya, misalkan kalian mau berangkat ke sekolah atau ke kampus gitu ya. Nah, pada saat mau berangkat ke kampus, kalian eh, dibenturkan dengan satu kondisi. Jika hujan, maka kalian akan membawa payung. Namun, jika tidak hujan, maka kalian tidak perlu membawa payung. Nah, kira-kira bisa nggak dari masalah itu dibuat algoritmanya, lalu kita bisa membuat codingnya dengan bahasa pemrograman Java. Kira-kira ada lagi nggak selain itu? Ada ya. Oke, silahkan di komen eh, di kolom diskusi yang sudah disediakan oleh kampus. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai sesi pertama ini. Saya akhiri. Terima kasih sudah menyimak. Gitu ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.